Perkenalkan, nama saya Citra Kusuma, NIM KRI 111 angkatan 2023. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis kebakaran. Yang pertama kita masukkan band 5, 6, 7, dan 10. Lalu kita melakukan koreksi radiometrik dengan cara laser kalkulator. Kita masukkan rumus 0,00002 dikali band 5 dikurangi 0,1. Lalu kita simpan. Rumus ini berkelanjutan sampai 5, 6, 7. Untuk band 10 itu rumusnya berbeda. Untuk band 10 rumusnya 0,0003342 dikali band 10 ditambah 0,1. Lalu kita simpan, dan berikut merupakan hasil dari koreksi radiometrik. Setelah kita melakukan koreksi radiometrik, lalu kita melakukan pemotongan raster yang sudah terkoreksi radiometrik dengan SHP Kabupaten Banjar. Lalu kita masukkan SHP Kabupaten Banjar, dan di sini kita melakukan ekstrak. Untuk bagian raster kita masukkan band 5. Untuk input raster ini kita masukkan SHP Kabupaten Banjar, kita simpan, dan rumus ini berkelanjutan sampai band 10. Berikut merupakan hasil pemotongan raster terhadap wilayah Kabupaten Banjar. Setelah melakukan pemotongan raster, lalu kita melakukan thermal index dengan cara 1321.0778 dibagi LN 774 titik. Lalu kita simpan. Lalu kita kurangin dahulu dengan 273.15. Kita simpan, dan berikut merupakan hasil thermal index Kabupaten Banjar. Setelah kita melakukan thermal index, lalu kita melakukan normalized burning ratio atau NBR sebanyak 2 kali dengan rumus NBR yang pertama. Kita klik laser kalkulator, kita masukkan band 5 untuk dulu dikurangin band 7. Untuk melakukan NBR yang kedua, kita laser kalkulator, kita masukkan kurung buka di 5, band 5 dikurangin band 6, kurung tutup, dibagi kurung buka band 5 ditambah band 6, kurung tutup, lalu kita simpan, dan ini merupakan hasil NBR yang kedua. Setelah kita melakukan NBR pertama dan NBR yang kedua, lalu kita merata-rata kedua NBR tersebut dengan cara laser kalkulator. Kita masukkan NBR pertama, kurung tutup dahulu, kurung buka dahulu, NBR yang pertama ditambah NBR yang kedua, kurung tutup, dibagi 2. Lalu kita simpan, dan berikut merupakan hasil rata-rata kedua NBR tersebut. Setelah kita melakukan rata-rata, lalu kita melakukan reclassify. Kita masukkan NBR Banjar, lalu kita bikin classify, kita ubah menjadi 6, lalu kita oke. Kita simpan, lalu hasilnya seperti ini. Lalu kita reclassify kembali untuk mereclassify thermal index. Kita masukkan thermal indexnya, lalu bikin classify, kita kasih PI-nya diganti 5, kita oke. Lalu kita simpan, dan berikut merupakan hasil reclassify thermal index. Setelah kita melakukan reclassify NBRs atau Banjar dan thermal index, lalu kita melakukan potensi kebakaran dengan cara reclassify Banjar ditambah reclassify thermal index, lalu simpan, dan berikut merupakan hasil NBR kebakaran, hasil analisis kebakaran.
Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis FCD atau lahan kritis. Untuk yang pertama kita masukkan band 2, band 3, band 4, band 5, band 7, dan band 10. Setelah itu kita melakukan klik dengan Kabupaten Semarang. Setelah itu bagian input kita masukkan band 2. Lalu untuk input hasilnya kita masukkan ke Semarang, lalu kita simpan, dan berikut merupakan hasil dari klik. Setelah kita melakukan klik dengan Kabupaten Semarang, dengan studi Kabupaten Semarang, kita selanjutnya melakukan radians dengan cara rumusnya, yaitu masukkan band 2 dikali 0,00002 dikurangi 0,1. Lalu kita simpan, dan rumus ini berlaku untuk semua band, yaitu band 2, 3, 4, 5, 7, dan 10. Berikut merupakan hasil radians band 2, 3, 4, 5, 7, dan 10. Nah, kita melakukan radians, langkah selanjutnya kita mencari AV dengan rumus masukkan radians tadi, radians band 5 ditambah 1 kurung tutup dikali 256 dikurangin radians band 4 di kurung tutup dikali radians band 5 dikurangin radians band 4 kurung tutup 2 kali dibagi dikali 1,0 dibagi 3,0. Lalu kita simpan, dan berikut merupakan hasil AVI. Setelah kita melakukan AVI, lalu kita siapkan band 10 dan band 7 yang sudah kita radians tadi. Lalu langkah selanjutnya kita mencari BSI dengan rumus masukkan radians 7 ditambah radians band 4 kurung tutup dikurangin radians band 5 ditambah radians band 2 kurung tutup dibagi radians band 7 ditambah radians band 4 kurung tutup ditambah radians band 5 ditambah radians band 2 kurung tutup. Lalu kita simpan, dan berikut merupakan hasil BSI-nya. Setelah kita melakukan BSI, langkah selanjutnya kita melakukan prinsipal komponen. Untuk bagian raster frame-nya kita masukkan hasil dari AVI dan BSI. Lalu kita simpan, dan berikut merupakan hasil prinsipal komponen yang pertama. Setelah kita melakukan prinsipal komponen yang pertama, langkah selanjutnya kita mencari BSI dengan cara kurung buka 1 dikurangi radians band 4 kurung tutup dikali 1 ditambah 1 dikurangi band 3 radians band 3 kurung tutup dikali 1 dikurangi radians band 2 kurung tutup 2 kali dikali 1,0 dibagi 3,0. Lalu kita simpan, dan berikut merupakan hasil SI-nya. Setelah kita melakukan SI, lalu langkah selanjutnya kita mencari TI dengan rumus 0,133 ditambah kurung buka 2 kali 220 180 dikurangi 0,133 kurung tutup kita bagi 655 35 kurung tutup dikali ekstrak PIMAS yang tadi itu, ya kita masukkan yang band 10-nya. Lalu kita simpan, dan berikut merupakan hasil TI. Setelah kita melakukan TI, langkah selanjutnya kita melakukan prinsipal komponen kembali. Pada bagian input kita masukkan TI dan SI. Lalu kita simpan, dan berikut merupakan hasil prinsipal komponen yang kedua. Setelah itu kita melakukan FCD dengan rumus square root. Kita masukkan FD. FD itu gabungan dari AVI dan BSI. Lalu dikali dengan hasil gabungan TI dan SI. Setelah itu ditambah 1. Kalau kita simpan, dan berikut merupakan hasil FCD yang pertama. Setelah kita melakukan FCD itu, nanti kita melakukan TIA.
dengan rumus 0,133 ditambah kurung buka 22.180 dikurangi 0,133 kurung tutup dibagi 65535 kurung tutup dikali hasil radians dan 10. Kalau kita simpan dan berikut merupakan hasil dia. Setelah kita melakukan dia, kita melakukan prinsipal komponen kembali. Kita masukkan, untuk kita gabungkan hasil TIA dan SI. Kalau kita simpan dan berikut merupakan hasil prinsipal komponen yang ketiga. Setelah kita melakukan prinsipal komponen yang ketiga, kita melakukan FCD lagi. Masukkan square root. FD itu gabungan dari AV dan BSI, lalu dikali SSI atau 3 ditambah 1. Lalu kita simpan dan berikut melakukan hasil FCD yang kedua. Setelah kita melakukan FCD yang tadi itu, lalu kita mengklasifikasi bagian input. Kita melakukan FCD-nya, lalu pada classify kita ubah menjadi 3 karena di original kita menggunakan 3 klasifikasi. Lalu kita simpan dan berikut merupakan hasil bahan kritis. Kita masukkan penyimpanan window image analysis. Kita centang bagian 4 dan 5-nya, lalu ada logo seperti daun, ini tulisannya NDVI, lalu kita klik dan berikut merupakan hasil NDVI-nya. Setelah itu kita melakukan NDVI dengan cara kita masukkan pin 3 dan pin 5. Setelah itu kita masukkan rumus flow pin 5 pin 3 dikurangi pin 5 dibagi flow pin 3 ditambah pin 5, lalu kita simpan dan berikut merupakan hasil NDVI-nya. Setelah itu kita clear dengan Kabupaten Semarang. Untuk inputnya kita masukkan NDVI, untuk transfer ini kita masukkan Kabupaten Semarang, lalu kita simpan dan berikut merupakan hasil klik NDVI dan NDVI. Setelah kita melakukan NDVI dan NDVI, lalu kita mencari NDVI dengan cara masukkan rumus kurung buka NDVI dikurangi NDVI kurung tutup dibagi kurung buka NDVI ditambah NDVI kurung tutup, lalu kita simpan dan berikut merupakan hasil NDVI. Setelah kita melakukan proses NDVI, lalu kita mereklasifikasi bagian input, kita masukkan NDVI-nya, lalu kita ubah klasifikasi menjadi 5. Lalu sini kita ubah sesuai dengan panduan jurnal. Berikut merupakan hasil kebencanaan.